Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Tifa, Roy Suryo, Refli Harun, kuasa hukum Tifa, beserta dengan rombongannya. Kemarin saya lihat mereka datang ke gedung DPR. Entah dia mendatangi Komisi 3 ataupun Komisi 10, saya kurang ngerti teman-teman. Dan saya juga nggak ngerti tujuannya apa. Tapi kalau kita dengar sekilas obrolan Tifa, ya dia sangat pede dan yakin mengatakan bahwa selama ini mereka meneliti ijazah Pak Jokowi, mereka tidak melanggar ataupun tidak melakukan tindak pidana. Ini kan konyol teman-teman. Dan apakah Tifa sedang meminta perlindungan kepada DPR agar tidak menjadi tersangka ataupun tidak dibui? Atau bahkan Tifa sedang menawarkan buku omon-omonnya ke DPR? Kan lumayan kalau ada yang beli 10-20 orang ya kan. Nah, selain itu teman-teman, saya juga punya video di mana lagi-lagi Ahmad Kosinudin, kuasa hukum Roy Suryo CS, kuasa hukum dari TPUA, ya lagi-lagi digeruduk dan diusir oleh warga karena dianggap provokator. Dan saya nggak tahu ya ini video kapan teman-teman. Kenapa saya angkat video ini? Karena di video sebelumnya yang saya upload semalam, itu banyak sekali netizen yang senang melihat Kosinudin diusir gitu. Ya apakah juga netizen ini sudah muak dengan kelakuan Kosinudin? Ya mungkin hanya kalian yang bisa menjawab. Tapi kalau saya sendiri sudah muak banget teman-teman. Dan lagi, tahu kan Menteri Keuangan yang baru? Nah, anak dia berulah teman-teman. Ngatain Sri Mulyani agensi IA, bahkan mengatakan termul dan lain sebagainya. Nanti kita simak videonya. Makanya kalian stay tune dan nonton sampai habis. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Waduh, pengacara kondang kita teman-teman. Keblinger. Waduh, dibilang provokator loh. Ini provokator nih, usir nih. Diusir. Waduh. Ngamuk juga dia loh. Waduh. Diamuk loh. Disuruh pulang ya kan. Disuruh pulang ya kan. Provokator ya kan. Provokator ya kan. Itu kan yang kalian mau. Itu kan tayangan yang kalian tunggu-tunggu. Aduh, nah sekarang kita dengarkan nih teman-teman. Kita dengarkan secara seksama apa kata Tifa ketika audiens dengan salah satu anggota DPR RI. Ya, ini sih emang agak ngeselin, tapi saya harap kalian nonton teman-teman ya. Kita ketawain bareng-bareng aja dia. Tifa tahap apa sih? Terlapor, tapi udah Tapi belum tersangka, belum ada kan penetapan tersangka? Belum. Nah ini yang saya khawatirkan keduluan nanti. Keduluan. Bentar lagi tersangka kok Pak. Kayaknya bentar lagi Pak. Kami kalau boleh dibilang kami bertiga, ini kan dari 12 itu ada 3 klaster. 12 orang yang terlapor sebenarnya. Ada 3 klaster. Satu klaster akademisi kami bertiga yang sedang melakukan penelitian terhadap otentitas ijazah Jokowi dan sudah kami bukukan supaya bisa dibaca oleh masyarakat. Sebab kalau kami jurnalkan yang baca cuma akademisi kan begitu. Maka kami putuskan untuk kami bukukan supaya masyarakat semua tahu. Karena ijazah Jokowi ini kan dokumen publik dan pembuktiannya pun juga harus bersifat publik.
yang paling berhak untuk tahu tentang sejatinya ijazah Jokowi itu adalah masyarakat. Maka kami menunaikan kewajiban kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tifa, masyarakat yang percaya ijazah Jokowi itu asli itu ada 70% lebih. Jadi masyarakat yang mana yang kau maksud? Pendukung kau itu? Ngomong, ini mau jualan buku atau apa nih? Maka tadi kami ke Komisi 10. Kami sowan, kenapa? Karena buku ini sudah beredar ke masyarakat. Jangan sampai Komisi 10 yang membawahi pendidikan malah tahu belakangan gitu. Nah sekarang dari sisi Komisi 3, ini aspirasi kami yang didukung oleh kuasa hukum kami adalah kami ini kan tidak melakukan pidana apapun. Kami melakukan jawaban terhadap pertanyaan 11 tahun yang tak ada juga jawaban dari yang bersangkutan. Sampai akhirnya harus ada korban dua, Mbak Menteri dan Gus Nur. Dan itu pun juga yang bersangkutan tidak juga memberikan ijazah. Dan yang paling lucu adalah kami berkali-kali ke Polda Metro Jaya untuk mendapatkan menjalani pemeriksaan atas 2 laporan. Satu laporan Jokowi sendiri atas penyebaran nama baik dan fitnah, dan yang kedua adalah sekumpulan laporan yang disampaikan oleh Bang Laaf ya. Ini kami menggunakan bahasa awam termul yang tidak jelas diri siapa orang itu. Onta-onta yang melaporkan kami atas penghasutan, ujaran kebencian dan sebagai pasal berat-berat yang 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Ya itu harapan kami, Tifa. Karena itu, sedangkan kami yang kami lakukan kan kami tidak melakukan tindakan itu sama sekali. Tetapi kenapa polisi terus? Mulai dari kami sebagai terklarifikasi, lalu jadi saksi, lalu jadi terlapor, berkali-kali kami sampai apal banget Polda Metro Jaya seperti apa, sedangkan kami sama sekali tidak melakukan tindakan apapun, tidak melakukan apapun yang dituduhkan gitu. Nah, ini mulai dia nih. Ini harus di polisi, Tifa. Ini harus di pengadilan. Kenapa? Karena anggota kalian, kelompok-kelompok kalian tidak percaya apa yang dikatakan oleh UGM, otoritas resmi yang berhak mengatakan ijazah Jokowi asli. Tapi kalian nggak percaya kan? Jadi harus di polisi, harus di pengadilan pembuktiannya. Kalau di pengadilan, nanti kan live juga, ditayangkan juga di YouTube. Nah itu bakal disaksikan juga oleh masyarakat luas, seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan di TV mungkin nanti ditayangkan juga sidang ijazah ini. Nanti masyarakat pengen melihat kalian divonis 12 tahun kah, divonis 6 tahun kah. Karena soal pembuktian ijazah Pak Jokowi sudah clear, UGM sudah mengatakan asli. Seluruh rekam akademik Pak Jokowi sudah disita oleh Bareskrim, Polda Metro, sudah disita untuk nanti pembuktian di pengadilan. Dan sudah banyak profesor-profesor UGM yang bersaksi. Dekan Fakultas Kehutanan, Kehutanan benar. Kemudian dekan Fakultas Kedokteran Gigi sudah bersaksi juga. Dan ya apalagi yang mau kau bantah gitu? Nggak ada yang bisa kau bantah. Penelitian apa yang kau lakukan? Penelitian kau itu nggak jelas, Tifa. Nol besar. Dan kemarin ya, Polda Metro itu sudah akan memeriksa 4 atau 5 pakar digital forensik Indonesia. Ini asli pakar digital forensik. Bukan omon-omon kayak Roy Suryo dan Rismon. Bukan omon-omon pakarnya nih. Memang jam terbangnya udah tinggi. Nggak kayak Roy Suryo dan Rismon. Nggak jelas jam terbangnya. Apalagi Rismon. Ijazahnya pun dipertanyakan S3 Jepangnya. Aduh, nggak jelas memang orang-orang ini. Nah, tapi kalau dari sudut pandang kami sebagai akademisi, apapun yang dilakukan oleh mereka itu buat kami sebuah resiko. Ilmuwan ribuan tahun itu kerjanya kalau nggak diracun, digilotin, dibakar, difitnah kan begitu ya. Terlalu dramatis kau, Tifa. Tapi Komisi 3 perlu supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Intinya care ya. Nah, terus kemudian dari sisi hak kami yang ingin kau didengarkan. Senyum-senyum kau. Dengan Ketua Komisi 3 yang seakan-akan menganggap bahwa ini bukan isu yang besar. Emang bukan. Sedangkan pada saat gelar perkara khusus, bahkan Bareskrim sendiri menyatakan ini adalah isu nasional. Sudah menjadi isu nasional. Ini isu nasional, bahkan bukan isu nasional lagi, isu internasional. Isu internasional. Para diaspora internasional. Mana? Dalam rangka ke Komisi 1 juga, supaya Komisi 1 juga tahu. Keliling kau di DPR sana, keliling. Minta kau perlindungan. Yang care terhadap keadaan negara kita ini karena internasional. Kalau kau tersangka nangis kau. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
Gak tau kenapa kok gue viral ya. Yang bilang itu sebenarnya nggak beneran ya. Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gue hanya bercanda sama temen gue di Instastory, tapi nggak tahu ada yang goreng kayaknya ya. Jadi viral. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ya, Ternak Mulyono. Nah, agen CIA Ternak Mulyono. Ini kau bilang ada yang goreng kayaknya guys. Bukan ada yang goreng, emang harus digoreng. Dan aku mohon maaf, dan itu tidak benar sama sekali ya. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Opung. Bentar. Tidak benar katanya kan. Aduh, sudah menuduh Sri Mulyani agen CIA, IMF, kemudian tadi nyebut-nyebut Termul. Aduh, ini bapak sama anak sama aja kayaknya ya. Pak Menteri Keuangan sama anaknya sama aja kayaknya ya. Gaya-gaya koboi orang-orang ini kawan-kawan. Aduh, bingung aku ngelihatnya ya kan. Ini apaan sih orang-orang ini? Hah? Apaan sih, kok pola komunikasi mereka ini begini loh? Apa coba tujuannya? Bapak kau itu ya menjabat di zaman Jokowi juga. Dia makan dari jabatan yang diberikan oleh Jokowi juga. Gak usah tantang petenteng lah. Ngomong-ngomong Ternak Mulyono dan segala macam. Aduh, orang ini kayaknya ya butuh-butuh di mob juga kayak teman-teman. Aduh, ayo Pung lanjut. Bapak Prabowo sudah mereshuffle 5 menterinya. Di luar sana ada desas-desus bahwasannya Bapak Prabowo akan mereshuffle sebagian besar geng Solo. Ada mereka-reka Bahlil kena. Bahlil kena. Raja Juli Antoni kemarin main domino. Raja Juli Antoni kena. Tito Karnavian kena. Ya, ternyata satupun dari geng Solo yang disebutkan satu persatu itu nggak ada. Nggak ada ya. Alah, pemecah belah, provokator. Betul banget. Yang membuatku terpukul biar tahu kalian, ya Ibu Sri Mulyani juga kena. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, setelah itu Menko Polkam, Budi Gunawan, setelah itu Dito, Menteri Pemuda dan Olahraga, setelah itu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, setelah itu Budi Ari, Menteri Koperasi. Aku jujur aja lah, aku bilang ya, dari kiam kelima itu yang care aku ya mengenai pergantian ini cuma Ibu Sri Mulyani. Betul. Kalau yang 4 lainnya itu Budi Gunawan, Dito, setelah itu siapa namanya, Budi Ari, satu lagi Menteri apa namanya itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ya jujur aja nggak terlalu peduli aku. Tapi ya karena dicopotnya Budi Gunawan dari Menko Polkam, berarti ya orangnya Ibu Mega di kabinet nggak ada lagi sepertinya teman-teman ya. Orang wajah Bu Mega, wajah ya, walaupun Budi Gunawan bukan PDIP ya, cuma kan ya Budi Gunawan ini disebut sangat dekat dengan Megawati teman-teman, dan bisa dibilang wajah Megawati lah di kabinet. Tapi ya anehnya banyak yang bilang Budi Gunawan ini katanya termul ya kan, Budi Gunawan termul katanya. Terus dibilang Sri Mulyani termul. Budi Gunawan itu dekat sama Megawati. Sri Mulyani juga ya kalau saya lihat dekat juga sama Bu Mega. Ya karena apa ya? Dan Ibu Sri Mulyani ini real profesional, bro. Bukan politis, bukan politikus. Beliau menjabat 5 tahun kalau nggak salah ya sebagai Menteri Keuangan di era SBY. Kemudian ya ke IMF, Bank Dunia. Kemudian diambil lagi sama Pak Jokowi sebagai Menteri Keuangan gitu. Jadi ya yang bilang beliau termul ya agak-agak aneh juga gitu. Yang termul sih mungkin cuma Budi Ari doang kayaknya ya. Berarti kalau dari Gusti Ayu sendiri tadi yang kavaleri itu mungkin nggak sih kalau Ferry itu salah dengar? Itu udah dikonfirmasi sama dia tentang bahwa itu dari apa? Dari kavaleri jadi Kapolri. Nah, itu masih salah dengar, it's a normal thing ya gitu, dan dia udah mengkonfirmasi itu. Oke. Tapi yang bukan cuman saya ini kan nggak dikonfirmasi. Nah, bahayanya adalah sekarang ini kan kalau kita lihat negara kita ini kan kondisinya sedang panas nih. Gitu ya.
kalau misalnya negara kita itu kan rumah kita. Nah kalau kondisinya dibuat panas terus, kemudian jadi kebakaran, bukankah rumah kita juga nih? Betul. Yang kebakaran, kita ikut kebakar juga. Nah yang gue sayangkan adalah, ini kok upaya memadamkan api ini belum kelihatan gitu loh dari tokoh-tokoh yang diikutin jutaan orang ya, gitu ya. Sosok-sosok yang diikutin jutaan orang lah. Nah video sudah dasarnya, kalau gue lihat nih polanya ya, dari mulai meletus demo, kemudian ada kerusuhan, kok sekarang jadi udah bergeser gitu. Yang tadinya mendukung aspirasi, perjuangannya mendukung reformasi DPR kan. Dan gue juga setuju, itu perlu direformasi, tunjangan-tunjangan nggak penting itu. Gue setuju juga pengesahan undang-undang perampasan aset. Tapi ketika kita memperjuangkan itu, dan dalam perjalanan akhirnya jadi kerusuhan, penjarahan, pembakaran gitu ya, dan itu dinormalisasi, ini kan sudah sesuatu yang salah. Kemudian yang gue amatin juga, kok jadi polanya udah bukan lagi fokus menggolkan apa yang kita mau, tapi jadi siapa versus siapa. Jadi seolah-olah gitu. Rakyat versus aparat gitu. Nah ditambah dengan video itu yang bukan cuman saya, oh ini polisi nih nangkep TNI, itu ada kata bukan cuman saya. Padahal nggak ada kata-kata itu. Nggak ada kata-kata itu, nggak. Kalau salah dengar itu kan tidak menambahkan. Tapi kalau kata-kata itu nggak ada kemudian disebut ada, itu kan udah penambahan. Itu sudah 100% disinformasi. Betul. Berarti dan itu fitnah. Nah itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan ya itulah seperti apa Ahmad Kozinudin, kuasa hukum dari Roy Suryo, kuasa hukum dari TPUA. Di mana-mana sepertinya dia cuma bisa bikin gaduh, cuma bisa memprovokasi. Dengar nggak tadi kata warga apa? Provokator lah, apalah, diusir lah, harus pergi lah. Ya karena memang kehadiran dia bisa memicu gejolak yang besar teman-teman. Bisa membuat kegaduhan. Contoh kasus ijazah palsu ini. Ya kalau kata Razman, kuasa hukum itu harus memberikan pelajaran-pelajaran hukum positif kepada kliennya. Biar dia paham dan mengerti seperti apa alur kasusnya nanti. Tidak misal kasus ijazah palsu, kemudian cari-cari soal skripsi, cari-cari soal KKN, tempat lahir Jokowi, dicari-cari yang lain yang tidak ada hubungannya dengan ijazah palsu kertas itu. Nah ini kan hal yang aneh, kemudian bikin buku lah, omon-omon lah, dan lain sebagainya. Bahkan Razman mengatakan kepada Roy Suryo, ganti kuasa hukum Anda. Ini kuasa hukum Anda semakin membuat Anda tenggelam, terjebak dalam pidana nantinya. Dan terbukti teman-teman. Ya Kozinudin sebagai kuasa hukum terus memanas-manasi kliennya gitu. Memanas-manasi, mendorong, memprovokasi. Nah itu yang dia lakukan. Ikut kompor-komporin. Nah harusnya kan kuasa hukum bisa meredam, bisa straight to the point. Buktikan mana ijazahnya, yang mana palsunya di mana, metode apa. Ini kan ya nggak kita lihat langkah-langkah dari Kozinudin ini. Dan lagi tadi Tifa, aduh agak kesel juga dengar omongan Tifa ya. Dia dengan PD-nya mengatakan tidak melakukan tindak pidana lah, apalah dan lain sebagainya. Katanya itu murni penelitian lah, murni akademisi lah, apalah. Aduh, katanya itu dokumen publik harus ditunjukkan ke publik. Ya udahlah, ini udah nggak bisa ditunjukkan ke publik Tifa, udah nggak bisa. Ijazahnya udah disita Polda Metro, ya kan? UGM, waktu kalian ke UGM sudah klarifikasi Jokowi lulus tahun 85, benar dia kuliah di Fakultas Kehutanan, masuk dan lain sebagainya. Tapi kan kalian nggak percaya. Ya masuk pengadilan lah, masuk polisi lah, ngapain lagi? Nggak ada yang kalian percaya. Mau itu Pak Jokowi membuka ijazahnya ke depan muka kalian, ditempel ke muka kalian ijazah Jokowi, kalian nggak bakal percaya kalau itu asli. Nggak bakal percaya kalian. Karena tujuan kalian ya hanya mau menjatuhkan harkat martabat Pak Jokowi, bukan mau mencari kebenaran. Udah kelihatan kok. Yang kedua UGM podcast, kemudian rektornya pun bikin klarifikasi sendiri. 2 video loh yang dibuat loh. Kalian nggak percaya lagi, dibilang itu omong kosong lah, dibilang itu tidak ada nilainya lah, karena dokumen tidak ada ditunjukkan, hanya omon-omon. Ya gimana mau nunjukin dokumen? Orang dokumennya udah disita Polda Metro. Untuk nanti dijelaskan dan dibuka di pengadilan sebagai bahan untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah itu persoalannya. Nanti walaupun nanti di pengadilan hakim mengatakan ijazah Jokowi asli, kalian nggak bakal percaya lagi, yakin deh, nggak bakal percaya kalian. Yang kalian percaya cuma Kozinudin kayaknya.
Aduh, nggak bakal percaya kalian. Udahlah, udah ketahuan gerak-gerik kalian seperti apa, udah kebaca. Jadi nggak usah banyak omong. Lalui aja proses hukum, nggak usah ke DPR lah, kemana lah, ke Kompolnas, kemana lah, ke luar negeri, keluar angkasa kalau perlu. Nggak usah ngapain kalau ke DPR. Udah buktikan aja penelitian kau di pengadilan nanti. Nggak usah minta dukungan lah, apalah, takut dibui, takut tersangka. Lu takut tersangka kan, takut masuk bui kan. Udahlah, nggak jelas memang kalian nih. Aduh, udahlah teman-teman, males aku jadinya nih. Jadi bad mood ya kan gara-gara si Tipa nih. Males banget lo ngurusin orang-orang ini. Emang makin hari makin ngeselin loh. Udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian loh video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.